Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baik, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, di sini saya akan bertanya tentang kehadiran teman-teman. Apakah di sini hadir semuanya? Bagus, karena di sini hadir semuanya. Selanjutnya, saya ingin bertanya tentang kesiapan teman-teman untuk menerima materi yang akan disampaikan. Nah, apakah di sini sudah siap, sedia menerima, mendengarkan materi yang akan disampaikan? Oke, karena semuanya sudah siap, di sini materi yang akan disampaikan adalah materi desain grafis. Dari teman-teman semua, apakah tahu apa itu desain grafis? Sejauh mana teman-teman memahami tentang desain grafis? Baik, karena di sini ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu, maka di sini langsung saja saya jelaskan apa itu desain grafis. Jadi, desain grafis itu merupakan proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tulisan, bentuk, gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan sesuatu pesan yang akan disampaikan. Jadi, itu pengertian dari desain grafis. Selanjutnya, saya juga ingin bertanya, kenapa kita harus mempelajari desain grafis? Nah, apakah di sini ada yang tahu? Oke, jadi keuntungan kita untuk mempelajari desain grafis itu sebenarnya sangat simpel, yaitu untuk membuat kita agar selalu berpikir kreatif. Jadi itu untuk penjelasan desain grafis dan keuntungan kita untuk mempelajari desain grafis. Dan langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu desain grafis. Sebelum kita belajar desain grafis secara lebih dalam, sebaiknya kita belajar dasar dari desain grafis itu sendiri. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang unsur-unsur tata letak dalam desain grafis yang menjadi salah satu materi dari dasar desain grafis. Jadi, unsur tata letak dalam desain grafis sendiri itu merupakan bagian-bagian yang terpisah yang selanjutnya ditata dalam atau diletakkan pada suatu ruang untuk menjadi kesatuan yang memiliki makna dalam pembuatan sebuah karya desain. Nah, sebagai contohnya di sini adalah ada unsur garis, unsur tebal maupun tipis yang sangat mempengaruhi dari pesan yang akan disampaikan dalam sebuah karya desain tersebut. Jadi, garis tebal sendiri itu mengandung arti tegas, jelas, sedangkan garis tipis di sini yang dimaksudkan itu mengandung kesan yang halus atau samar-samar. Nah, di sini saya contohkan ada unsur-unsur tata letak yang menunjang dalam desain grafis. Nah, yang pertama ada garis. Di sini ditampilkan garis, elemen-elemen dari garis. Jadi, elemen garis itu merupakan elemen yang pertama dan yang paling dasar dalam unsur tata letak. Jadi, dalam desain grafis itu ada dua titik yang saling terhubung. Yang pertama adalah garis yang berguna untuk membagi ruang dan mengarahkan pandangan ke lokasi tertentu. Jadi, garis itu memiliki sifat ketebalan dan tetap mempunyai sifat dimensi panjangnya, sehingga garis sering disebut sebagai unsur satu dimensi. Nah, jika dalam teori tata letak, garis itu juga mempunyai fungsi. Yang pertama ada fungsinya itu sebagai pembatas tepi, bidang, atau objek untuk memberikan representasi atau citra, struktur, bentuk, dan bidang. Yang kedua ada menciptakan nilai ekspresi seperti nilai gerak atau dinamika, nilai irama, dan nilai arah. Dan yang ketiga yaitu memberikan kesan pada visual desain seperti tegas, luas, dan dinamis. Nah, setelah pembahasan tentang garis tadi, selanjutnya kita akan bahas tentang bentuk atau bidang. Jadi, bentuk dan bidang itu berbeda. Nah, bidang sendiri dalam desain grafis itu merupakan unsur tata letak berupa objek yang mempunyai dimensi panjang dan lebar atau bersifat pipih. Nah, sedangkan yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi itu disebut bentuk yang memiliki volume. Jadi, bidang bersifat 2 dimensi, sedangkan bentuk bersifat 3 dimensi. Berdasarkan bentuknya, bidang maupun bentuk terdiri atas beberapa macam, yaitu bidang geometris, bidang biomorfis atau organis, bidang bersudut, dan bidang tak beraturan.
Jadi, bidang dapat terbentuk karena titik kedua ujung garis yang bertemu atau terjadi karena sapuan warna. Lalu, bidang beraturan yang dikenal orang itu adalah kotak, lingkaran, dan segitiga. Dan penyusunan antara bidang-bidang tersebut akan menghasilkan suatu bentuk dan tata letak. Untuk gambar dari bidangnya sendiri adalah seperti gambar di samping. Selanjutnya, bidang juga dapat tersusun dari komposisi huruf-huruf yang dirangkai secara kreatif sehingga dapat menyampaikan pesan tertentu. Nah, untuk contoh gambarnya seperti gambar di samping. Jadi setelah membahas tentang garis, bentuk atau bidang, selanjutnya di sini tentang ilustrasi. Ilustrasi dalam desain grafis atau gambar ilustrasi itu adalah gambar yang menjelaskan suatu pengertian yang berfungsi menghiasi buku atau majalah dan surat kabar pada kolom-kolom tertentu. Nah, ilustrasi sendiri itu berasal dari bahasa Inggris yaitu illustrate, yang artinya menjelaskan. Selain itu, gambar ilustrasi juga berasal dari kata ilusi yang artinya gambaran angan-angan yang mempunyai hiasan belakang. Jadi, gambar ilustrasi itu termasuk dalam seni rupa dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu pengertian. Selanjutnya saya akan sebutkan fungsi gambar ilustrasi di dalam desain grafis. Yang pertama yaitu memberikan bayangan setiap karakter di dalam cerita. Yang kedua yaitu memberikan bayangan bentuk alat-alat yang digunakan di dalam tulisan ilmiah. Yang ketiga yaitu memberikan bayangan langkah kerja. Yang keempat yaitu mengkomunikasikan cerita. Yang kelima, menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualitas manusia. Yang keenam, yaitu memberikan humor-humor tertentu untuk mengurangi rasa bosan. Dan yang terakhir, yaitu dapat menggerakkan konsep yang akan disampaikan lewat sebuah gambar ilustrasi tersebut. Bagaimana anak-anak? Semoga anak-anak semua dapat paham apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Cahya tadi. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai berbagai teknik dalam melakukan ilustrasi. Yang pertama itu adalah teknik gambar tangan atau hand drawing. Ilustrasi gambar tangan dibuat secara keseluruhan menggunakan tangan dengan memberikan ekspresi dan karakter tertentu untuk mendukung media komunikasi grafis yang dibuat. Misalnya iklan, poster, baliho, dan sebagainya. Yang kedua adalah teknik fotografi. Ilustrasi berupa foto dihasilkan dengan teknik fotografi menggunakan kamera manual maupun digital. Foto yang dihasilkan dengan kamera digital memungkinkan adanya pengolahan lebih lanjut dan langsung tanpa scanning di komputer untuk memberikan ekspresi ataupun ilustrasi tertentu sesuai keinginan. Objek fotografi menjadi lebih realistis, inklusif, dan persuasif. Dalam kenyataan, teknik hand drawing dan teknik fotografi dapat digabung. Adapun teknik topografi merupakan salah satu elemen dari dunia desain grafis yang unik. Dalam hal ini, topografi bukan hanya sekedar elemen bacaan, melainkan unsur seni yang luar biasa. Tipografi dapat dikatakan sebagai bahasa yang dapat dilihat. Tipografi adalah suatu ilmu yang memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebaran pada ruang-ruang yang tersedia dan untuk menciptakan kesan tertentu sehingga dapat menolong pembaca untuk mendapatkan kenyataan dan nyamanan membaca semaksimal mungkin. Seni tipografi merupakan karya atau desain yang menggunakan pengaturan huruf sebagai elemen utama.
Menurut Suryanto pada tahun 2011, tipografi adalah bidang ilmu yang mempelajari seluk-beluk mengenai huruf yang mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai fungsi estetis dan fungsi komunikasi. Sebagai fungsi estetis, tipografi digunakan untuk menunjang penampilan sebuah pesan agar penyampai pesan berupa teks dengan jelas dan tepat. Perkembangan tipografi saat ini sudah mengalami perkembangan dari fase penciptaan dengan tangan hingga menggunakan komputer. Adapun jenis-jenis dan karakter huruf adalah sebagai berikut. Menurut Suryanto, huruf diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis sebagai berikut. Yang pertama adalah berjenis roman. Roman adalah huruf yang memiliki sirip atau kaki yang berbentuk lancip pada ujungnya. Huruf roman memiliki ketebalan dan ketipisan kontras pada garis-garis hurufnya. Kesan yang ditimbulkan adalah klasik, anggun, lemah, mulai, dan feminim. Yang kedua ada Egyptian. Jenis huruf ini memiliki ciri atau kaki yang berbentuk persegi seperti papan dengan ketebalan yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan adalah kokoh, kuat, kekar, dan stabil. Yang ketiga adalah sans serif. Sans serif adalah jenis huruf yang memiliki sirip pada ujungnya yang berbentuk dan memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan oleh huruf jenis ini adalah modern, kontemporer, dan efisien. Yang keempat ada script. Huruf script ini menyerupai goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas, atau pensil tajam dan biasanya mengirim ke kanan. Kesan yang ditimbulkan adalah sifat pribadi dan akrab. Yang kelima adalah Marce News. Huruf jenis ini merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada. Pada huruf ini ditambahkan dengan hiasan dan ornamen atau garis-garis dekoratif. Kesan yang dimilikinya adalah dekoratif dan ornamental. Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai warna. Warna adalah layout yang dapat menyampaikan moods, membuat gambar, menarik perhatian, dan mengidentifikasi sebuah objek. Penilaian warna itu sangat penting dalam penghiasan karya yang berkualitas karena kita harus mengetahui tentang apa yang ingin dilakukan dan warna yang cocok untuk tujuan kita. Warna dapat digunakan untuk yang pertama yaitu untuk sorot elemen penting dan utama seperti subjek. Yang kedua, untuk menarik mata. Yang ketiga, sinyal yang melibatkan pembaca untuk melihat terlebih dahulu. Dan yang keempat, yaitu membuat gambar atau moods. Yang kelima, mengatur. Yang keenam, bersama kelompok elemen atau mengisolasi mereka. Dan yang terakhir, yaitu memprovokasi emosi. Adapun gelap terang merupakan keadaan suatu bidang yang dibedakan dengan warna tua ataupun gelap dan warna muda untuk terang yang disebabkan oleh perbedaan intensitas warna atau karena pengaruh cahaya. Pengaturan gelap terang pada desain grafis dapat diciptakan dengan pengaturan intensitas warna. Dapat pula diciptakan dengan menggunakan efek khusus. Berikut cara pengaturan gelap terang pada software CorelDRAW. Yang pertama, dengan klik pada menu, lalu klik bitmap, lalu image Edgemont Lab. Nah, setelah itu pada kotak dialog pengaturan image Edgemont Lab, pengaturan pada brightness, lalu kontras dan saturation. Geser ke kiri untuk mengurangi dan ke kanan untuk menambah intensitas. Setelah itu, di sini juga ada cara pengaturan gelap terang pada Adobe Photoshop, yaitu dengan cara klik pada menu image, lalu adjustment, brightness, lalu kontras. Pada kotak dialog, pengaturan pada brightness dan kontras. Geser ke kiri untuk mengurangi dan geser ke kanan untuk menambah intensitas terang.
setelah warna, kita akan mempelajari tentang tekstur. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu tidak apa itu tekstur? Benar, tekstur adalah tampilan atau permukaan dari suatu objek yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Pada praktiknya, tekstur sering dikategorikan sebagai corak dari suatu permukaan benda, seperti permukaan karpet, baju, kayu, ataupun sebagainya. Nah, setelah itu ada juga ruang. Nah, apa itu ruang anak-anak? Ruang. Jadi, ruang itulah unsur yang dapat bersifat semu ataupun nyata. Dalam karya seni 3 dimensi, kita dapat merasakan sensasi ruang ketika melihat ataupun berada dalam bidangnya. Dalam karya 2 dimensi, kita hanya dapat berhayal tentang ruang. Seniman dapat menghasilkan kesan ruang pada lukisannya dengan cara memberikan bayangan, membuat perspektif pada objek, memberikan perbedaan warna terang, gelap, dan masih banyak lagi. Baik, itu adalah materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Nah, selanjutnya Bapak ingin membentuk anak-anak menjadi 4 kelompok. Namun, kenapa sih Bapak ingin membentuk anak-anak menjadi 4 kelompok? Di sini Bapak ingin memberikan pengalaman dan juga pengajaran buat anak-anak pentingnya kerjasama dalam sebuah tim atau kelompok. Apa sih pentingnya kerjasama dalam tim atau kelompok? Yang pertama itu kita dapat mendorong pemecahan masalah yang lebih mudah. Yang kedua, pekerjaan lebih cepat selesai. Dan yang ketiga, saling belajar dan melengkapi satu sama lain anak-anak. Yang keempat, bisa meningkatkan satu sama lain. Yang kelima, keterlibatan lebih meningkat. Yang keenam, terciptanya suasana positif. Yang ketujuh, tidak adanya hierarki ataupun vertikal antar satu teman. Yang kedelapan, pekerjaan lebih efisien. Yang kesembilan, menurunkan biaya. Nah, yang ke-10 menciptakan rasa loyalitas. Yang terakhir, membuka saluran untuk saling berkomunikasi antar sesama teman. Nah, salah satu manfaat kerjasama yang sudah kita sebutkan di atas adalah mendorong proses pemecahan masalah lebih mudah. Karena itu, dalam proyek nanti Bapak ingin memecah atau membuat anak-anak menjadi 4 kelompok. Nah, caranya di sini anak-anak bisa berhitung 1 sampai 4. Nah, dimulai dari bangku kanan ya. Silahkan berhitung 1 sampai 4. Nah, seterusnya nanti apabila anak-anak itu berhitungnya ada menyebutkan angka 1, maka dia akan ada di kelompok 1. Apabila anak-anak berhitungnya ada angka 2, maka dia nantinya akan ikut di kelompok 2 dan begitu pun seterusnya. Ayo silahkan berhitung anak-anak sampai kelompok 4. Dimulai dari arah kiri, silahkan. Oke, kalau kelompoknya sudah dibentuk, silahkan anak-anak bergabung ke kelompoknya masing-masing ya. Ayo, silahkan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah berbentuk kelompok semua? Ayo, silahkan. Yang belum ke kelompoknya, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Gimana? Apakah sudah gabung dengan kelompoknya? Bagus. Selanjutnya, kalau anak-anak dan semuanya itu sudah ada di kelompoknya masing-masing, di sini Bapak akan memberikan tugas kelompok untuk dikerjakan pada pertemuan ini. Tugasnya apa sih, Pak? Nah, tugasnya itu mudah, anak-anak. Jadi tugasnya anak-anak membuat sebuah desain grafis yang mana desainnya harus memuat apa yang telah dijelaskan oleh Bapak dan Ibu Cahya tadi. Jadi tugas desainnya itu ketentuannya adalah
membuat desain grafis yang memuat materi dan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Bapak dan Ibu Cahya tadi. Ayo, silahkan dikerjakan. Membuat tugas kelompoknya masing-masing ya. Silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah, silahkan dikumpulkan di Google Classroom. Untuk pengumpulannya masing-masing kelompok itu hanya perwakilan ketua kelompoknya saja ya. Ayo anak-anak silahkan dikerjakan tugas desainnya. Baik, Bapak akan tunggu sampai jam sekolah selesai. Ayo silahkan dikerjakan. Oke, kalau sudah silahkan ketua kelompok mengumpulkan tugasnya di Google Classroom yang telah disediakan oleh Bapak ya. Bapak tunggu dan nanti Bapak bisa cek. Tapi sebelum pelajaran berakhir, Bapak akan memberikan tugas lanjutan dari tugas ini. Tapi tugasnya itu individu ya. Jadi tugasnya sama, yaitu membuat desain grafis dengan ketentuan memuat materi yang telah disampaikan oleh Ibu dan Bapak tadi. Tapi ini tugasnya individu ya. Jadi Bapak ingin melihat bagaimana proses belajar anak-anak secara berkelompok dan secara individu. Bagaimana hasilnya, apa lebih baik kelompok atau dengan secara individu. Baik, oke. Kalau sudah, nanti bisa dikumpulkan secara mandiri di Google Classroom yang telah disediakan oleh Bapak. Bapak ingin melihat bagaimana hasilnya kerja tugas yang dikerjakan secara individu dan tugas yang dikerjakan secara kelompok. Oke. Bagaimana pada pertanyaan? Apakah sudah jelas tugas yang diberikan oleh Bapak? Bagus. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, selanjutnya Bapak akan menyampaikan kesimpulan dari pertemuan dan pelajaran pada hari ini. Baik, sebelum Bapak menutup pelajaran pada hari ini, ada tidak anak-anak yang mau menyampaikan kesimpulan dari materi dan pelajaran yang telah disampaikan oleh Ibu dan Bapak tadi? Ayo silahkan, siapa yang berani menyampaikan kesimpulan? Ya, Andi, silahkan sampaikan kesimpulannya. Benar sekali. Nah, di sini Bapak ingin memperjelas apa yang dimaksud kesimpulan Andi tadi. Jadi, yang dimaksud Andi tadi yaitu adalah suatu yang harus dimasukkan ke dalam suatu karya desain grafis. Sedangkan tata letak ialah susunan yang memadukan unsur-unsur komunikasi grafis. Jadi dengan tata letak yang baik dapat menghasilkan suatu desain atau media yang efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan terhadap khalayak ramai. Oke, sebelum Bapak menutup pelajaran pada hari ini, Bapak ingatkan kembali ya untuk mengerjakan tugas individu yang telah Bapak sampaikan, yang telah Bapak berikan kepada anak-anak tadi ya. Silahkan dikerjakan dan silahkan dikumpulkan. Sebelumnya Bapak ingin menyampaikan sedikit motivasi dari pelajaran pada hari ini. Jadi pendidikan adalah paspor untuk masa depan, untuk hari esok yang dimiliki oleh mereka yang mempersiapkannya pada hari ini. Jadi anak-anak silahkan mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk menyongsong masa depan ya. Nah, tidak hanya bergantung dari materi yang telah dijelaskan oleh Bapak dan Ibu tadi. Silahkan anak-anak mencari materi-materi atau bahan ajar lain di luar sana agar menambah pengetahuan dan wawasan anak-anak sekalian. Oke, sebelumnya sebelum Bapak menutup, silahkan anak-anak membaca doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doanya. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Selanjutnya, anak-anak jangan lupa belajar materi yang telah disampaikan tadi di rumah ya. Silahkan diulang-ulang agar dapat lebih paham kembali dan lebih mantap saat belajar di rumah. Baik, terima kasih. Sebelumnya, tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.